kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan berharap kepada Allah, dan kita akan masuk ke pembahasan tentang keutamaan berharap kepada Allah. Ya, yang kemarin tentang harapan, sekarang keutamaannya berharap. Apa bedanya? Ya beda. Contohnya seperti tentang sholat dan keutamaannya sholat. Beda. Sedekah dan keutamaannya sedekah. Kan beda. Ya, beda. Ya tipis-tipis tapi beda. Okay. Kemarin sudah kita bahas tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang menceritakan, ya, beliau sahabat Amr menceritakan ketika sudah masuk Islam, diberi ilmu oleh Rasul, diantaranya adalah ketika sudah sholat, wudhu, dosanya diampuni. Orang yang istiqomah sholat dengan baik, apalagi yang sholatnya nyambung, istiqomah nyambung, subuhnya baik, zuhurnya baik, asarnya baik, maghribnya baik, isyaknya baik, sambung subuh lagi besok, terus begitu, maka tidak ada dosa kecil pada dirinya. Seperti Rasul mengatakan, itu seperti orang yang ada di depan rumahnya sungai, ya, yang mengalir dengan derasnya, dan dia bisa mandi di situ dengan baik sehari 5 kali. Maka Rasul bertanya, apa kira-kira masih ada kotoran di tubuhnya? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka begitu pula orang yang sholat sehari 5 kali, dia tidak akan merasakan tersisa dosa kecilnya di dalam tubuhnya. Ar-Ramadhanu ila Ramadhan, wal Jum'ah ila Jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, salat ke salat, itu akan mengampuni dosa selama dosa besar dijauhi. Itu sudah jelas. Jadi untuk dosa kecil insya Allah diampuni oleh Allah walaupun tanpa kita minta maaf sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita kan tidak tahu, kita itu kadang melakukan dosa yang kita tidak sadar. Dan mungkin kalau itu dosa kecil, itu sebelum kita, jangankan kita mau minta maaf kepada Allah, sadar aja tidak. Ya, ketika kita itu semoga sehat. Tapi misalnya ada seseorang yang ada di badannya ini ada sesuatu yang kurang sehat, tapi dia tidak tahu. Kan sering begitu. Dia tidak sadar bahwa ternyata perutnya itu kurang sehat, tapi dia sudah merasakan biasa saja. Bagaimana dia bisa tahu kalau badannya kurang sehat kalau belum merasa sakit? Kalau sudah merasa sakit baru dia merasa, oh berarti saya ini kurang sehat, berarti saya harus ke dokter. Dan jenengan kan tidak mungkin diam-diam, ya, baik jenengan yang di sini atau yang mengikuti lewat streaming, kan tidak mungkin jenengan diam-diam ke dokter. Dokter apa ini? Dokter kandungan. Loh. Anda diam-diam berangkat ke dokter gigi. Saya pengen untuk cek. Ya ada, tapi itu sangat jarang sekali. Siapa orang yang diam-diam mau ke dokter itu? Saya mau ngecek kolesterol saya. Saya diam-diam mau berangkat. Gak kerasa apa-apa, awake sehat. Tidak mungkin berangkat ke dokter. Kan begitu. Kalau sudah merasa sakit pun kadang-kadang tidak berangkat. Dijamoni aja, ya, diombeni mbo segala macam, kumis kucing, macan kera, kan ada itu, godong macan kera itu kan ada, bunga macan kera itu kan ada, ya macam-macam. Saya minumi supaya saya, kadang-kadang masih belum mau ke dokter, padahal sudah terasa sakit. Loh ya, orang yang tidak merasa sakit, dia tidak mungkin ke dokter. Tidak mungkin itu, diam-diam dia buang uang ke dokter, dokter sudah kaya, buat apa saya ke dokter. Tapi kalau orang sudah merasa sakit, mungkin dia baru ke dokter. Begitu pula ke Gusti Allah. Kita ini tidak mungkin diam-diam tahu dosa kita itu yang mana. Wong kita tidak kerasa. Mana ada orang kerasa dosa? Tidak ada, kecuali para wali Allah. Mereka tahu itu. Kalau tidak lewat tubuhnya atau diperingatkan lewat mimpi. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah itu kalau ada salah sedikit saja diingatkan lewat mimpi. Nah, kalau kita kan mimpinya itu ya gowes, San Mori, ya tidak ada peringatan. Nah, kalau orang dulu itu ada, kalau saya tidak salah, Imam Sufyan Ats-Tsauri
Beliau itu seorang waliullah dan alim. Beliau itu sebetulnya kelasnya sudah imam madhab, seperti kelasnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Hanya saja tidak tercatat lengkap oleh santrinya. Lain dengan murid-muridnya Imam Syafi'i yang dicatat semua fatwanya, sehingga keluar madhab Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama dan waliullah. Pernah sekali ada orang minta, masih muda, sehat, ganteng, minta ke beliau. Diberi, tapi dalam hatinya begini, coba kamu kerja, coba kamu tidak minta, kamu muda, ada yang tua, masih kerja, kamu masih muda, masih sehat, dan kamu ganteng, kamu kuat, kenapa kamu kok minta? Coba kamu kerja, itu akan lebih baik bagi dirimu. Di dalam hati loh, dikasih. Malamnya mimpi, ada bangkainya orang yang tadi diomong yang ngemis tadi itu mati dan diperintahkan makan bangkainya orang ini tadi. Imam Sufyan mengatakan, ya Allah, dalam hati, tidak saya gunjing kepada orang lain, di dalam hati rasa itu. Saya tidak menggunjing dia ke orang lain, saya hanya berharap dia, kenapa kamu tidak kerja saja? Masa gini nih sudah termasuk riba? Ada yang mengatakan di mimpinya, untuk kelasmu itu riba. Karena dia orang baik. Nah, anak SMA ditanya 1 tambah 1 nggak tahu jawabannya, ya dicaci maki oleh gurunya. Kalau anak TK keliru, ya bapaknya guyu, pinter, begitu aja. Kan TK. Nah kita ini kan PAUD Pak, bukan TK. Ya kalau orang seperti kita ini keliru-keliru ya tidak ada kabar. Mereka para wali kalau ada keliru langsung dapat kabar. Karena Allah minta mereka tidak keliru sama sekali. Kamu bukan kelasnya begitu. Padahal dalam hati kita sering sekali kan gitu. Sering ya? Lah iya sih enom. Terus ilmu cicaknya dikeluarkan. Nah, ilmu cicaknya dikeluarkan. Oke, sehingga begitulah ya. Sekarang kita masuk ke bab keutamaan harapan. Sudah kita baca kemarin hadisnya ya. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru. Ya, orang itu diajarkan tentang hamba yang soleh. Kita ini ya paling tidak harus berusaha jadi soleh. Menjadi soleh itu tidak ada yang tahu, tapi berusaha menjadi soleh itu bisa dilakoni. Kalau kita kapan ada dapat kabar kamu sudah soleh? Ya seperti centang biru di Instagram gitu, centang biru soleh, tidak ada. Tidak mungkin kita tahu kapan kita soleh. Berusaha jadi soleh itu bisa. Menjadi soleh hanya Allah yang tahu. Dan tidak bisa seseorang menjustifikasi dirinya atau orang lain. Tidak bisa. Kalau husnudzon ke orang lain boleh. Ini loh orang soleh, ini loh orang baik. Tidak apa-apa. Tapi kalau menjustifikasi husnudzon ke diri sendiri, itulah hancurnya manusia di situ. Saya ini jelek-jelek ini, tapi saya masih bersyukur, saya ini luar biasa masih. Tidak boleh. Tidak boleh. Daripada sebelah. Kalau bersyukur boleh. Tapi kalau bangga jangan. Ini tipis ya Pak ya. Tipis ini. Tonggo banting-bantingan piring. Ya. Sampean niku aku rugi rabi mbek sampean. Aku mari rabi mbek sampean gak nemu seneng. Jarine sing wedok, jare sing lanang, biyen dhuwitku gak tau entek. Wes sudah berantem di dalam rumah, yang di dalam rumah begini, alhamdulillah saya dikasih rumah tangga yang baik, itu boleh. Bersyukur itu boleh, tapi jangan begini. Nah, gila. Nggak usah banyak ngomong sudah. Nah, ngomong ibu nih. Ya apa? Gila. Gitu aja itu sudah dosa. Nggak usah banyak man. Itu aja sudah paham. Itu berarti sombong. Ya, tapi kalau bersyukur, ya Allah, terima kasih. Rumah tangga saya tidak engkau berikan, jadikan seperti itu malah perintah itu. Dan doakan. Oh, kok sok suci. Ya, kok sok suci mendoakan rumah tangganya orang yang lagi berantem, bukan sok suci. Di antara cara menghindarkan hal buruk menimpa kita
adalah dengan cara mendoakan orang lain yang tertimpa agar mereka diberi jalan keluar sama Allah. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda melihat seseorang yang diberi kekurangan dalam fisiknya, ya, kata Nabi Muhammad, syukurlah, ya Allah, terima kasih Engkau tidak menjadikan saya seperti dia. Kemudian doakan, ya Allah, berikanlah dia kebahagiaan yang sempurna. Kata Nabi Muhammad, Anda tidak akan kena cobaan orang itu. Begitu. Di jalan, lagi naik motor, lagi naik mobil, terus ada motor lagi mogok. Terus gitu. Ya, kadang-kadang orang kalau masalah montir ini ada ilmunya. Jadi begitu mogok, diinggirkan, matikan mesin, buka kap ke depan, kemudian dibuka kapnya, dijagrak, kemudian malangkrik, dan itulah akhir ilmunya sudah. Gak ngerti lah. Sudah terakhir itu. Akhirnya, Anda melihat ada mobil yang mogok, apa yang Anda lakukan? Kalau tidak ngecek itu begini. Loh, kadang-kadang mobil baru loh mogok, Pak. Ya apa? Nggak boleh. Tinggal ya mengilokno. Itu nggak boleh. Orang kalau melihat seseorang lagi dalam keadaan susah, doakan dia jadi baik. Bukan sok ini. Anda nggak akan kena cobaan itu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Semeru kena. Ojo begini. Lah mileo makok lumajang. Oh, Arjuna bisa dihidupkan sama Allah nanti. Iya. Ya Allah, saudara kita di Semeru kena cobaan. Engkau menjaga kami di sini tidak kena, maka berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka, angkatlah derajat mereka, sabarkan mereka, berikan rezeki yang tambah banyak, didoakan. Insya Allah dijaga oleh Allah. Tapi kalau sudah takdir juga tidak bisa, masih mendoakan ya tetap kena. Tapi paling tidak kalau melihat orang lagi susah itu didoakan. Bukan diketawai atau dijadikan dark joke, nah, dibuat bercandaan. Tinggal nunggu, kata Nabi Muhammad, tinggal nunggu aja. Orang yang menjadikan kekurangan orang lain dalam fisiknya, dalam apapun yang ada di orang lain, kekurangan sebagai bahan makian atau bercandaan, dark joke ya kalau zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, tunggu aja, dia nggak akan mati kecuali sudah kena cobaan itu. Kalau nggak ke dia, ke anaknya, pasti terjadi. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu pernah berhutang, kamu akan dihutangi. Itu hukum karma ada sekali, makanya hati-hati. Kalau melihat orang lagi susah, sesuatu kurang pada orang lain, doakan. Itu cara menjadikan kita dijaga dari kekurangan tersebut. Understand? Makanya hamba soleh itu diantaranya mereka yang mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, saya serahkan, ya, saya serahkan urusan saya kepadamu ya Allah, karena Engkau ya Rabb maha melihat kepada hambanya, maha melihat kepada hambanya. Saya serahkan pasrah kepada Allah. Bahkan ini juga boleh didoakan sebelum, mohon maaf, mau ngopi sama istrinya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, kula pasrah teng panjenengan. Boleh pakai doa ini sebelumnya, tapi jangan pas. Jangan pas ngopinya, sebelumnya. Lo kan ilmu orang kan boleh kan membaca Al-Quran kan boleh. Tidak paham ini. Sama? Apal ini, apal. Apal Ibrahim apal. Ya, jadi orang kalau mohon maaf, mau datang ke istrinya, ya, saya rasa jangan paham lah. Itu diantaranya sebelum doa yang umum, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, juga baik membaca ini. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Jadi saya pasrah kepada Allah untuk kebaikannya. Pasrah dulu kepada Allah. Karena orang kalau sudah mohon maaf begitu tuh kadang bocornya lali, Pak. Sebelumnya baca dulu. Jangan tengah-tengah. Sakit lali ini ya sudah. Bismillah ya angel nanti, jangan. Jadi sebelumnya sudah baca dulu. Wa fawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini
doa atau ayat yang sapu jagat sifatnya ini. Karena dia mengatakan saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Orang Allah Maha melihat kok. Nah, itu seperti pancingan kepada Allah untuk memperhatikan dia. Ya, seperti orang mengatakan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni ya Allah kecuali Engkau. Nah, orang yang mengatakan tidak ada yang mampu mengampuni kecuali Engkau, ini dia akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Jadi saya minta kepadamu, itu akan diperhatikan khusus. Tapi kalau begini, jika Engkau berkenan, ampunilah. Berarti kalau tidak berkenan jangan diampuni. Nah, ini kan tidak benar minta doa begitu. Orang mati itu, ya, orang meninggal, mudin, ya Allah, balaslah yang mati ini sesuai dengan amalnya. Lah kok dia ahli ngucut? Ayo, sesuai amalnya. Ya diadab. Saya mau dikasih sesuatu. Begitu. Begitu dulu. Nangis tidak masalah, boleh itu. Nangis tidak ada masalah, itu boleh. Ya, boleh. Nangis boleh. Nangis tapi ya Allah terima kasih atas apa yang kau berikan kepadaku setelah ini. Tidak apa-apa. Menangis tapi yakin, tidak apa-apa. Saya ngomong begini bukan karena katanya, tapi saya pernah merasakan itu. Ya, jadi sok tahu dulu. Mari gini. Sebentar lagi ini mau cari yang baik. Begitu. Nanti Allah datang baik. Kalau sudah Allah yang ingin aku tahu wego. Allah sama saya itu tidak sama dengan saudara saya yang tidak sholat. Wah, tambah dijauhkan sama Gusti Allah. Ya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, saya bersama dia ketika dia ingat kepada saya. Bersama dengan dia ini kata tafsirnya hanya Allah yang tahu kebersamaan itu model apa. Ya, karena kita tidak tahu. Wallah. Ya. Allah itu wallahi lallahu, dan demi Allah kata Nabi Muhammad. Lallahu sudah dapat ya di halaman 225 ya. 225 di hadits yang pertama di garis yang ketiga sebelah kanan. Wallahi, demi Allah, lallahu, sesungguhnya Allah itu afrahu, lebih bahagia bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih senang menerima taubatmu. Hamba yang hilang ini, kita ini hamba yang hilang, lepas dari Allah. Allah ngasih semua supaya baik. Terus kita ini lepas dari Allah, maksiat, tidak ibadah. Itu seperti sudah dijaga sama Allah. Ini peraturannya, kamu di sini aja supaya kamu jadi orang baik. Tahu-tahu dia melepaskan diri. Kemudian kembali taubat kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, Allah lebih senang menerima taubat hambanya dari seseorang yang menemukan kendaraannya, himar atau ontanya, yang membawa perbekalannya di satu tempat yang gersang yang tidak ada air. Itu falah. Ya. Falah itu artinya sesuatu tempat yang tidak ada airnya, padang pasir atau satu tempat yang gersang. Orang dulu itu kalau berjalan membawa keledai, membawa onta, kan harus istirahat kalau malam. Di tali yang sangat kuat karena mereka takut kalau ontanya hilang. Lah kalau ontanya hilang ya mati, Pak, padang pasir. Lah mau kemana dia? Perjalanan yang jauh, bangkelan atau bekalnya itu, makanan, lontong, abon yang di dalam itu dibawa lari sama ontanya, hilang dia, mati di tengah jalan. Makanya orang dulu, makanya Rasulullah menggambarkan yajidu dhallatahu bil falah, bil falati, tapi panggilannya falah. Makanya kalau azan hati-hati, hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan, kemenangan. Kalau hayya 'alal falah, ayo nang padang pasir. Atau hayya 'alal falah, ayo ke rumahnya petani. Ya apa? Ya enggak bisa, jangan fasih-fasih. Sesuai saja. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Hayya 'alal falah pakai tak marbuto. Ayo kita ke padang tandus. Lah poji, ya.
Sing adzan itu. Ndak usah. Dhallatahu bil falah. Seorang yang hilang di tanah yang tandus. Nah itu orang dulu, orang Arab kalau dicari begitu, ya Allah, seperti itu ya. Allah itu lebih senang menerima tobat hambanya daripada seorang yang kehilangan onta atau keledai atau kudanya yang membawa bekal, lama dicari, kemudian ketemu. Atau yang pernah kita bahas juga bahwa seorang perempuan yang pernah ditawan, ya, kemudian anaknya yang masih ASI itu mungkin 1,5 tahun, itu kan sudah mulai bisa berlari. Rupanya lepas dari ibunya. Ibunya nangis mencari, ketika ketemu dipeluk oleh ibunya, ditutupi bajunya, kemudian diberi ASI. Kata Nabi Muhammad, bagaimana? Apa kira-kira tega ibu itu membiarkan anaknya kena api? Ibu yang cinta seperti itu kepada anaknya. Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Allah itu menerima hamba taubat lebih senang dari ibu itu ketemu anaknya. Begitu. Makanya Allah pernah mengatakan kepada Nabi Daud, wahai Daud, seandainya umatmu tahu betapa rindunya saya kepada mereka yang maksiat, kalau mereka tahu saya rindunya sama mereka untuk tobat, ya, mereka akan terbang saking senangnya. Itu bagi yang ahli maksiat. Bagaimana yang dengan ahli ibadah? Maksudnya begini, misalnya jenengan lagi senang sama orang, ya, laki-laki ini ya, atau perempuan yang ikuti live, Anda lagi senang sama orang, berharap dia bisa jadi istri atau bisa jadi suami Anda. Anda benar-benar berharap, tapi saya bagikan pungguk sih? Pungguk pakai G. Pungguk merindukan matahari, lebih tinggi lagi, bukan bulan. Pungguk merindukan Jupiter. Saya tidak mungkin, apa daya, maksud hati merangkul gunung, apa daya gunungnya meletus. Tangan tak sampai. Saya pengen dapat istri seperti dia, tapi siapa saya? Dia mobilnya mahal, orangnya cantik, ya. Saya mobil ndak punya, mobil kecil itu, Hot Wheel. Mobil ndak punya, alim tidak, ganteng tidak. Lah dia ini yang mendekati orang-orang yang kaya-kaya. Ya Allah, coba ada adiknya itu temannya, kirim salam nang iku, ya. Tahu-tahu dia bilang, kirim salam balik nang masmu. Sing gena. Iya, Mas, sampe dapat salam dari fulana. Ya Allah, ya apa rasanya? Waduh, melayang kan? Melayang enggak? Melayang. Waduh, ya Allah, seneng nih, ya Robbi dek PNHP ku. Seperti itu. Kenapa? Karena seneng, melayang dia. Melayang rasanya itu. Karena dia disenangi oleh perempuan yang dia merasa saya tidak bakal sampai ke dia. Maka Allah juga mengatakan, kalau hambaku itu tahu betapa saya menanti mereka, maka mereka akan melayang dari kagetnya mereka mengetahui, loh pangeran ini loh nunggu saya. Tuhan ini mau sama saya. Tuhan yang miliki semua ini mau sama saya. Kata Allah, mereka akan melayang. Maka bagaimana kalau mereka itu ibadah kepada Gusti Allah. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Siapa mendekat kepadaku sejengkal, akan saya dekati dia sekian. Siapa mendekat kepada saya sekian, akan mendapat saya dekat kepada dia sekian. Dan dia bila maju ke saya seperti berjalan, maksudnya sedikit aja semakin dekat kepada Allah, aqbaltu ilaihi uharwil. Saya akan maju kepadanya dengan sedikit bergegas. Kalau dia majunya jalan, saya akan jalan cepat menuju dia. Maksudnya apa? Kalau orang itu mau dekat kepada Allah, Allah akan nyambut dia lebih cepat. Itu padahal Allah tidak butuh sama kita. Ya, Allah tidak butuh sama kita, tapi Allah rahmatnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.